Hai everyone, gimana kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan baik kan? Selamat Hari Pentakosta. Ya, lewat beberapa hari gak apa-apa lah ya. Masih dalam suasananya kan? Hari raya ini sudah menjadi salah satu hari raya besar kekristenan sejak ribuan tahun. Seluruh aliran, denominasi, dan gereja merayakan hari pencurahan Roh Kudus pada era gereja mula-mula ini yang tertulis di Kisah Para Rasul. Akan tetapi, meskipun sama-sama merayakan, ada satu paham yang tetap saja berseberangan mengenai Roh Kudus. Hal itu adalah apakah karunia roh seperti bahasa roh, bernubuat, penyembuhan, dan yang lainnya masih ada hingga saat ini atau tidak. Cesasionisme adalah paham yang mengatakan bahwa karunia-karunia roh sudah selesai bersamaan dengan berakhirnya era apostolik atau era para rasul. Sedangkan kubu yang paling berseberangan dengannya adalah kontinuationisme. Jadi, mana di antara kedua paham ini yang benar? Mana yang alkitabiah? Faktanya, keduanya memiliki dasar Alkitab yang terbilang kokoh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kedua paham ini berdasarkan dasar Alkitabiah mereka. Cesasionisme, seperti yang sudah dikatakan tadi, mereka mengatakan bahwa karunia-karunia roh sudah selesai bersamaan dengan berakhirnya era apostolik. Paham ini lahir pada era reformasi dan sangat dipegang di kalangan Protestan pada umumnya, Reform, Calvinis, Presbyterian. Dan berikut adalah argumen dari paham ini. Yang pertama, tanda-tanda mukjizat yang dilakukan para nabi di PL seperti Musa dan Elia dan para rasul di PB hanyalah sebagai penguat bahwa mereka datang dalam nama Tuhan dan atas perintahnya. Setelah kebangkitan Yesus, saat gereja sedang didirikan dan perjanjian baru sedang ditulis, para rasul melakukan tanda-tanda seperti bahasa roh dan melakukan penyembuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. 1 Korintus 14 ayat 22. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa karunia roh tidak pernah ditujukan untuk membangun gereja. Maka setelah pelayanan mereka usai, tanda-tanda itu pun ikut berakhir. Yang kedua, sebagai penguat otoritas kerasulan. Itu sebabnya Paulus hanya membangkitkan Eutikus dari kematian, sementara tidak menyembuhkan yang lain, seperti Epaphroditus, Trofimus, Timotius, bahkan dirinya sendiri. Sebab tanda itu hanyalah penguat otoritas dan bukan untuk dilakukan berulang-ulang kali. Yang ketiga, karunia berbahasa roh adalah bagi mereka yang tidak percaya bahwa keselamatan dari Allah juga dianugerahkan bagi bangsa-bangsa lain. Dalam 1 Korintus 14 ayat 21-22 dan Yesaya 28 ayat 11-12. Yang keempat, tidak ada teolog post-apostolik yang menyebutkan masih adanya karunia roh, tidak Origenes, Justinus Martir maupun Agustinus. Yang kelima, apabila bahasa roh masih eksis, maka para misionaris dunia sepanjang masa tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar bahasa baru yang dipakai negara atau wilayah target Injil mereka. Mereka mampu berbicara dengan bahasa asing dengan karunia berbahasa roh, seperti para rasul di Kisah Para Rasul 2. Yang keenam, 1 Korintus 13 ayat 8-10 mengatakan bahwa karunia roh termasuk bahasa roh akan berhenti saat yang sempurna telah tiba, karena karunia itu tidak sempurna. Ayat ini telah digenapi dengan selesainya kanon Alkitab, sebab Alkitablah yang sempurna. Dengan adanya Alkitab yang sempurna, maka karunia yang tidak sempurna tidak ada lagi. Yang ketujuh, yang terakhir, yang diklaim bahasa roh masa kini hanyalah luapan emosi dan sensasi belaka yang bahkan cenderung liar, berisik, mengganggu, dan merusak. Hal ini bertentangan dengan 1 Korintus 14 ayat 40 yang mengatakan bahwa semuanya harus berlangsung dengan tertib dan teratur. Dan yang bertentangan dengan firman mengindikasikan kalau itu berasal dari setan. Nah, itulah cesasionisme beserta dengan argumen Alkitabiah mereka. Oke, sekarang kita masuk kepada paham kontinuationisme, yaitu paham yang berseberangan dengan cesasionisme. Paham ini sudah lebih tua. Gereja Katolik pada dasarnya memegang paham ini. Begitu juga kemudian Pentakosta, Karismatik, Metodis, dan Moravianis. Paham ini meyakini bahwa karunia Roh Kudus, seperti yang sudah disebutkan tadi, tetap berlaku hingga saat ini, tidak terbatas di masa para rasul saja. Dan mari kita menyimak argumen dari paham ini. Yang pertama, karunia roh, tanda-tanda,
tidak hanya dikaruniakan kepada rasul. Banyak catatan historis Alkitab yang mengatakannya. Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa. Filipus. Kemudian karunia bahasa roh tidak hanya diberikan kepada para rasul dalam Kisah Para Rasul 2, tetapi juga banyak orang lain, seperti pada ayat-ayat yang tertera di layar ini. Bahkan Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus mengaruniakan karunia-Nya yang beragam kepada jemaat dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11 dan ayat 28. Yang kedua, tidaklah tepat untuk mengatakan karunia roh hanya untuk afirmasi keautentikan seorang rasul. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Wayne Grudem, penulis teologi sistematik standar seminari. Dia mengatakan, saya tidak berpikir itu adalah kategori yang sah, karunia sebagai tanda. Ketika Paulus dalam 2 Korintus berbicara tentang tanda-tanda seorang rasul sejati, ia berbicara tentang ketekunannya yang setia melalui penganiayaan, pemberitaan Injil yang setia, penderitaannya dalam menghadapi pertentangan, perhatiannya terhadap jemaat Korintus. Tetapi, saya tidak tahu tempat di mana karunia roh tertentu ditetapkan sebagai tanda yang menunjuk pada para rasul. Saya berpendapat bahwa karunia roh yang ajaib berlaku untuk hari ini, yang mencakup nubuat, bahasa roh, penafsiran bahasa roh, penyembuhan, dan mungkin pengusiran setan. Kaum kontinuationisme percaya bahwa ketika perjanjian baru menunjuk pada tanda-tanda, itu menunjukkan bahwa kemampuan adikodrati yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Dia pilih untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, sebagai tanggapan, kaum kontinuationis sepakat bahwa sebagian dari apa yang dianggap karunia roh adalah ekspresi dan sensasi dan emosi belaka. Setan dan manusia yang jatuh selalu memalsukan karya ajaib Allah dan masih tetap melakukannya. Namun bukan karena yang palsu beredar di mana-mana menjadikan yang asli tidak ada lagi. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16, Paulus dan Silas direcoki oleh seorang gadis yang kerasukan setan dengan karunia bernubuat. Meskipun kemampuannya untuk bernubuat berasal dari si jahat, hal ini tidak menyebabkan Paulus menyimpulkan bahwa orang yang mampu bernubuat itu berasal dari iblis. Ini juga ditekankan Yesus dalam Matius 7 ayat 21-23. Bahwa banyak yang akan mengaku mengenal Dia karena mereka bernubuat, namun mereka palsu. Akan tetapi, fakta bahwa ada penipu tidak menyiratkan bahwa setiap orang yang melakukan mukjizat adalah palsu. Yang keempat, kesalahan kaum Cisasionisme adalah mereka terlalu terfokus kepada peran bahasa roh dalam Kisah Para Rasul 2, yang mana berguna bagi penyebaran Injil sebab para rasul berbicara dengan bahasa yang dimengerti para pendatang. Sedangkan yang diklaim sebagai bahasa roh sekarang adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun, bahkan si pengucapnya. Namun hal ini tidak mutlak tepat, karena banyak ayat yang menekankan bahwa bahasa roh juga adalah bahasa komunikasi dengan Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Tanda mereka yang percaya, seperti Cornelius, 12 orang di Efesus, sekalipun tidak ada orang asing di sana yang mendengarkan mereka. Yang kelima, memang benar Paulus menegaskan bahwa berlangsungnya karunia harus sopan dan teratur. Lantas dengan hal ini, apakah kita bisa meratakan bahwa seluruh karunia roh masa kini adalah pekerjaan iblis? Katakanlah mereka yang bermanifestasi liar dan over berasal dari setan. Lantas apa ini membuktikan bahwa karunia roh sudah pasti tidak ada lagi? Tentu tidak. Berikutnya yang keenam, Cisasionisme mengatakan bahwa tidak ada teolog post-apostolik yang menyebutkan masih adanya karunia roh. Ini keliru. Kaum kontinuationisme mengutip beberapa ungkapan langsung dari para teolog post-apostolik, juga Bapak Gereja. Yang pertama, Justinus Martyr menyatakan bahwa karunia kenabian tetap bersama kita bahkan hingga saat ini. Sekarang adalah mungkin untuk melihat di antara kita pria dan wanita yang memiliki karunia roh Allah. Irenaeus, kami juga mendengar banyak saudara di gereja yang memiliki karunia nubuat dan melalui roh berbicara segala macam bahasa. Orang mati bahkan telah dibangkitkan dan tetap di antara kita selama bertahun-tahun. Novatianus berkata, inilah dia yang menempatkan para nabi di gereja, mengajar para guru, mengarahkan lidah, memberi kuasa dan menyembuhkan, melakukan pekerjaan yang luar biasa. Yang terakhir, Agustinus, yang sering disebut-sebut sebagai bapak gereja mula-mula yang menolak gagasan kontinuationisme. Awalnya hal ini memang benar, namun di kemudian hari, dia begitu terpengaruh oleh penyembuhan dan mukjizat yang dia amati secara langsung sehingga dia menulis dalam The City of God, saya begitu terdesak oleh janji untuk menyelesaikan pekerjaan ini, sehingga saya tidak dapat merekam semua mukjizat yang saya ketahui. Nah,
gagasan sesasionisme terbukti keliru. Yang ketujuh, tidak tepat kalau kita mengatakan yang sempurna yang akan tiba dalam 1 Korintus 13 ayat 10 adalah Alkitab. Tidak tepat sekalipun dilihat dari bahasa aslinya yang bergender neuter dan diartikan benda. Sebab gender dalam bahasa Yunani bukan hanya berbicara mengenai jenis kelamin. Bahkan benda pun ada yang bergender feminin, seperti kata pedang dalam Efesus 6 ayat 17. Lalu kata anak, paidion, yang justru bergender neuter. Kata gadis, korasion dalam Matius 9 ayat 24, yang malah neuter dan bukan feminin. Perkataan bila yang sempurna tiba menunjuk pada kedatangan Kristus, di mana pengetahuan mengenai Allah akan sempurna. Pernyataan ini mengandung unsur eskatologis. Pengenalan akan Allah hanya akan lengkap pada saat kedatangan Kristus. Latar belakang bagian ini adalah Paulus ingin menegur jemaat yang terlalu menyombongkan karunia, dan dia menegaskan bahwa itu semua akan lenyap. Dan dengan demikian, ia menegaskan bahwa karunia itu tidak sempurna, termasuk dalam hal pengenalan dan kedekatan kita dengan Bapa. Hanya melalui Kristuslah kita akan mengenal Bapa dengan sempurna. Dan demikian kontinuationisme beserta dengan argumen Alkitabiah mereka. Kita sudah membahas dua paham ini, dan keputusan ada di tangan teman-teman untuk meyakini yang mana. Atau mungkin setelah menonton video ini, malah semakin kokoh dengan keyakinan awal, atau justru beralih. Kalau saya sendiri, seperti saya katakan di awal, saya meyakini salah satu paham, dan paham itu adalah kontinuationisme. Saya seorang kontinuationis. Oke, saya sangat bersyukur apabila teman-teman diberkati melalui penjelasan sederhana di video ini. Akhir kata, keep your faith, your hope, and your love. Jesus bless and love you all.